Assalamualaikum Izin bertanya Bu Tati. warahmatullahi. Selamat pagi Bu dan Bapak semuanya. Nanti ya Mas. Iya. Mohon maaf, suara saya terdengar jelas? Ibu. Kurang jelas. Kurang keras Mbak Anissa. Kurang keras Mbak. Tolong keras Mbak. Kurang keras. Ya, sudah terdengar jelas sekarang? Sudah. Baik. Perkenalkan, saya Nisa dari tim IT. Sekarang saya akan mendemokan mengenai aplikasi sertifikasi BP3S. Untuk mengaksesnya, Ibu dan Bapak bisa masuk ke halaman Google Chrome. Kemudian untuk alamat URL-nya, Ibu dan Bapak bisa ketikkan bpps.kemensos.go.id. Nah, kemudian di sini sudah terlihat halaman berandanya. Di halaman beranda ini terdapat berita sorotan. Kemudian ada berita terbaru yang akan update di sini, bisa muncul di sini. Kemudian juga ada informasi sertifikasi. Oke, di halaman beranda ini ada beberapa menu, yaitu ada menu tentang. Di menu ini ada anggaran dasar, program kerja, struktur organisasi, visi dan misi. Kemudian ada menu berita. Di sini akan ada berita-berita update. Ibu dan Bapak bisa lihat di sini. Kemudian ada bahan bacaan. Kemudian ada keanggotaan. Dalam keanggotaan ini ada submenunya adalah tata cara daftar, komplain layanan, hubungi kami, hak dan kewajiban peserta. Kemudian di sini ada menu FAQ. Jika Bapak dan Ibu punya pertanyaan yang ingin ditanyakan, Ibu dan Bapak bisa lihat di sini. Di sini ada beberapa pertanyaan seperti cara pendaftaran BP3S, cara pendaftaran ujian, cara mengikuti ujian kognitif, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan lanjut ke pendaftaran. Ke pendaftaran akun, kita klik masuk sini. Nah, di sini kita klik daftar di kiri bawah. Di sini Ibu dan Bapak akan diminta mengisi 4 isian. Yang pertama, data akun, yaitu profile. Bisa diisikan nama lengkapnya, pilih jenis kelaminnya, kemudian tempat lahir. Untuk tanggal lahir ini bisa diisi manual atau bisa diklik yang tanggal ini supaya cepat. Untuk status pernikahan, di sini ada belum menikah, sudah menikah, dan bercerai. Jika yang sudah menikah dan bercerai, bisa diisikan jumlah anaknya berapa. Untuk NIK, kemudian upload file KTP. Di sini berkas yang di-upload, formatnya JPEG, ukurannya maksimal 300 KB. Kemudian alamat sesuai KTP, pilih provinsi, kemudian pilih kota, kemudian alamat domisilinya. Ini ada alamat domisili sesuai KTP atau beda dengan KTP. Saya pilih yang sesuai KTP. Ini dipilih sesuai balai yang Ibu dan Bapak pilih ya. Kemudian upload foto pesertanya. Masih sama, formatnya JPEG dengan ukuran maksimal 300 KB. Untuk nomor telepon diisikan juga.
Untuk pengisian alamat email, diharapkan email yang aktif. Karena nanti notifikasi akan masuk ke email Ibu dan Bapak. Jika sudah, klik selanjutnya, kemudian kita masuk ke isian akademik. Di sini untuk pilihannya ada SMA atau SMK, D3, D4 atau S1, S2, dan S3. Ini sesuai dengan pendidikan terakhir Ibu dan Bapak. Jika S1 dimasukinnya. Kemudian di sini ada pendidikan waktu SMA atau SMK-nya, program studinya diisikan apa, tahun lulusnya, kemudian upload ijazah. Di sini formatnya file PDF dengan ukuran maksimal 300 KB. Kemudian untuk pendidikan S1-nya diisikan, pilih program studinya, tahun lulusnya, kemudian upload ijazah juga masih sama, PDF dan ukuran maksimal 300 KB. Jika sudah, klik selanjutnya. Nah, kita masuk ke isian yang ketiga adalah rekomendasi. Di sini jenis rekomendasinya ada dari kantor dan ada dari asosiasi. Jika dari kantor, diisikan juga tanggal berlakunya. Kemudian upload surat rekomendasi, masih sama. Formatnya PDF dengan ukuran maksimal 300 KB. Nama atasannya, jabatannya, kemudian nomor handphonenya. Klik selanjutnya. Kemudian masuk ke isian pekerjaan, diisikan nama kantornya, kemudian alamat kantor, kemudian jabatan pekerjaan, pilih profesinya. Untuk captcha ini tidak perlu diketikkan ulang, tetapi cukup ditambahkan saja. 1 ditambah 3, begitu. Jika sudah, klik kirim. Oke, mohon maaf Ibu dan Bapak, ditunggu sebentar. Ibu dan Bapak mohon ditunggu sebentar. Videonya dimunculkan, Bu Anissa. Baik, setelah selesai mendaftar,
Ibu dan Bapak tinggal menunggu approval dari tim admin. Jika sudah di-approve, Bapak dan Ibu baru bisa masuk ke aplikasi. Sekarang kita akan masuk untuk daftar sertifikasi. Ibu dan Bapak masukkan untuk login, Ibu dan Bapak masukkan alamat email. Kita di sini sudah masuk ke dashboard peserta. Nah, di dalam dashboard peserta ini ada menu, ada data diri. Ini data diri Ibu dan Bapak yang sudah disubmitkan tadi. Kemudian ada daftar sertifikasi untuk mendaftarkan sertifikasi. Kemudian ada jadwal sertifikasi. Juga ada penilaian sertifikasi. Kemudian ada kartu peserta, ada bahan bacaan, kemudian ada riwayat sertifikasi. Nah, sekarang untuk daftar sertifikasi, kita klik yang daftar sertifikasi. Kemudian nanti kita pilih. Di sini sudah ada tanggal ujian, waktu ujian. Kita klik action. Nah, di sini sudah ada jadwalnya. Tinggal klik daftar. Klik OK. Nah, di sini ada pop-up pendaftaran sertifikasi berhasil. Silakan tunggu persetujuan dari LSPS. Gitu. Kemudian setelah daftar sertifikasi, kita maaf. Kemudian kita masuk untuk ujian deskripsi diri. Ibu dan Bapak login dengan masukkan alamat emailnya. Setelah daftar sertifikasinya, terus sekarang kita masuk ke daftar sertifikasi. Di sini ada pendaftaran sertifikasi telah disetujui LSPS. Silakan cek menu jadwal sertifikasi. Kita masuk ke jadwal sertifikasi. Tanggal ujian yang tertera di sini adalah tanggal akhir ujian kognitif, begitu. Nah, di sini statusnya belum mengisi DD. Sekarang kita akan mengisi deskripsi diri. Klik action. Kemudian kita pilih yang tahap 1, deskripsi diri. Nah, di sini ada soal. Di sini ada soalnya. Dan di sini ada kolom untuk Ibu dan Bapak mengisikan jawaban. Dan perhatikan juga di sini minimal jawaban adalah 150 kata.
Nah, Ibu dan Bapak tidak perlu menghitung per kata. Di sini sudah otomatis terlihat berapa kata yang sudah terisi. Jika sudah yakin terisi, Ibu dan Bapak bisa klik kirimkan. Nah, jika sudah begini, di sini ada informasi ujian sudah berhasil dilakukan dan jawaban sudah dikirim. Nah, di sini statusnya deskripsi diri belum dinilai. Nanti Ibu dan Bapak tinggal menunggu penilaian dari asesor. Nah, jika sudah dinilai, nanti Ibu dan Bapak bisa cek notifikasi atau tombol lonceng di sini atau di email. Kemudian kita akan masuk untuk ujian kognitif. Masih sama, Ibu dan Bapak login. Oke, kita langsung klik jadwal sertifikasi. Nah, di sini statusnya sudah berubah menjadi dapat memasuki ujian kognitif. Nah, sebelum ujian diharapkan Ibu dan Bapak mengatur jam dan tanggal sesuai jadwal ujian. Karena jika terjadi error, itu akan berdampak pada waktu ujian. Nanti jam countdown-nya akan error. Terus nanti nilai tidak akan tersubmit, begitu. Jadi ada baiknya laptopnya disetting dulu jamnya. Juga menggunakan browser Google Chrome. Dan juga pastikan koneksi internet dalam keadaan stabil. Karena jika tidak stabil, nanti jawaban akan sulit tersubmit, gitu. Sekarang untuk memulai kita klik action. Kemudian pilih yang tahap 2. Nah, di sini ada waktu ujian. Ini countdown waktunya. Kemudian di sini ada daftar soal. Di sini ada soalnya. Ini ada 100 soal. Waktu pengerjaan ujian adalah 2 jam. Ibu dan Bapak bisa melihat waktu di sini, countdown di sini. Sisa waktu yang Ibu dan Bapak harus selesaikan, gitu. Dan Ibu dan Bapak juga bisa mengerjakan soalnya, tidak berurutan juga tidak apa-apa. Dan yang berwarna hijau artinya itu sudah Ibu dan Bapak isi atau Ibu dan Bapak kerjakan. Nah, jika dalam pengerjaan ini ada kendala seperti gitu, tidak bisa next ke pertanyaan berikutnya. Ada beberapa hal yang bisa Ibu dan Bapak lakukan, yaitu pertama, bisa diperiksa kembali jaringannya.
jaringannya stabil atau tidak stabil begitu. Jika tidak stabil, tunggu sampai stabil. Nah, kemudian di refresh, tapi jangan di klik akhiri ujian kognitif. Jika belum beres ujiannya, jika belum beres mengerjakan soalnya, jangan klik akhiri ujian kognitif, karena nanti jawaban ibu dan bapak akan tersubmit langsung. Oke, seperti ini. Jika dirasa ibu dan bapak sudah yakin mengerjakan soalnya, mengisikan soalnya, klik akhiri ujian kognitif. Nah, di sini akan ada pop-up untuk memastikan lagi yakin atau tidak. Jika yakin, klik ya, saya yakin. Jika tidak, klik batalkan. Nah, di sini ada skor yang ibu dan bapak kerjakan. Kemudian di sini ada nilai sertifikasi ibu dan bapak. Nah, di sini terlihat tanggal ujiannya kapan, total nilainya berapa, statusnya. Jikalau lulus, statusnya akan lulus. Jika statusnya tidak lulus, akan berubah menjadi tidak lulus. Untuk lebih detailnya, melihat nilai, klik action. Ini statusnya, total nilainya sekian, nilai ujiannya sekian. Mungkin untuk demo aplikasi ini sudah selesai, atau dari ibu dan bapak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan yang tidak dimengerti dari sistem ini mungkin? Izin bertanya, Mbak. Monggo Mas Alfi.